Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori belajar behavioristik. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Benedictus Putra Turnin, saya sendiri, dan yang menyusun animasi ini yaitu Romonda Valentina Rajagunggung. Kami adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, pada pembahasan di video ini mengenai teori belajar behavioristik, kita akan bahas ada 5 materi, yaitu yang pertama pengertian teori belajar behavioristik, analisis teori behavioristik, ciri-ciri teori belajar behavioristik, penerapan dalam pembelajaran, dan contoh penerapan belajar behavioristik. Nah, masuk saja ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian teori belajar behavioristik. Nah, menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang tidak diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh siswa harus dapat diamati dan diukur. Teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati oleh observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Yang ketiga, teori belajar menurut Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Dia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana namun lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Yang kedua adalah analisis teori behavioristik. Di sini kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang siswa dalam berperilaku. Nah, pendidikan yang masih menggunakan kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Lalu kemudian bagian-bagian tersebut disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai yang kompleks. Teori behavioristik banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Pandangan behavioristik juga kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa, walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Nah, pada pandangan ini tidak dapat dijelaskan mengapa dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama, ternyata perilakunya terhadap suatu pelajaran berbeda, juga dalam memiliki tugas sangat berbeda tingkat kesulitannya. Pandangan behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respon yang dapat diamati. Mereka tidak memperhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati tersebut. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Sebenarnya teori belajar ini dianggap sudah kuno oleh sebagian kalangan. Namun sampai saat ini teori ini juga masih sering digunakan di Indonesia. Nah, ciri yang pertama yaitu mengutamakan pengaruh lingkungan.
Ciri yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Ciri yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya dalam meminta maaf. Ciri yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Ciri yang keenam, teori behavioristik merupakan adanya perubahan dalam tingkah laku. Penerapan teori belajar behavioristik pada pembelajaran. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Istilah-istilah seperti hubungan stimulus-respon, individu atau siswa pasif, perilaku sebagai hasil yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement dan hukuman, ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam teori behavioristik. Teori ini hingga sekarang masih merajai praktek pembelajaran di Indonesia. Dan tentu saja hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat yang paling dini, seperti pada kelompok bermain, taman kanak-kanak, kemudian pada sekolah dasar, lalu sekolah menengah, dan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara drill atau pembiasaan disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan di Indonesia. Nah, contoh penerapan teori behavioristik oleh guru. Contoh yang pertama yaitu guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Contoh yang kedua yaitu selama mengajar, guru lebih memberikan contoh berupa instruksi. Jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka guru akan segera memperbaikinya. Contoh yang ketiga yaitu guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan, dan guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Contoh yang keempat yaitu guru harus mampu memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Nah, mungkin sekian saja pada video kali ini pembahasan mengenai teori belajar behavioristik. Pada video selanjutnya mungkin kita akan bahas teori-teori belajar yang lain. Dan sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih.